Piala Asia U23, saudara-saudara, akan digelar di Arab Saudi dan dimulai tanggal 6 Januari 2026. Minggu depan. Sayang sekali, sayang. Piala Asia U23 kali ini tidak ada Indonesia. Tim nasional U23 Indonesia tidak ikut karena gagal di kualifikasi ketika masih dilatih oleh Gerard van den Berg. Padahal pada edisi sebelumnya 2 tahun lalu di Qatar kita sampai semifinal. Aduh. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara yang baik, yang benar, tidak ada hoax, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, memasuki tahun baru ini akan ada diawali sebuah turnamen junior yang sebenarnya cukup bergengsi, saudara-saudara. Piala Asia Under 23, Piala Asia U23 itu akan mulai digelar tanggal 6 Januari 2026 dan sampai dengan 24 Januari 2024 dan menjadi tuan rumahnya adalah Arab Saudi, saudara-saudara. Seperti edisi-edisi sebelumnya, 16 tim akan terlibat di sini, dibagi menjadi 4 grup dan masing-masing grup berisi 4 tim. Nah, juara dan runner up akan maju ke perempat final, saudara-saudara. Sayangnya Asia Tenggara hanya akan diwakili 2 negara. Di grup A itu ada Vietnam, saudara-saudara, yang akan melawan tuan rumah Arab Saudi, kemudian akan melawan Kirgistan dan melawan Jordania. Sementara di grup D, Thailand, saudara-saudara, itu akan bertemu dengan Australia, dengan Cina dan dengan Irak, saudara-saudara. Itu di 2 negara Asia Tenggara. Sementara di grup lainnya, grup B itu ada Jepang, Qatar, Uni Emirat Arab, Syria. Di grup C itu ada Uzbekistan, Korea, Iran, dan Lebanon, saudara-saudara. 2 wakil Asia Tenggara ini menjadi penyusutan. Jumlahnya berkurang karena 2 tahun lalu di Qatar. 2 tahun lalu di Qatar, kalau saudara-saudara ingat, Asia Tenggara mengirimkan 4 wakil. 4 negara Asia Tenggara ikut Piala Asia U17, U23, saudara-saudara. Malaysia dan Indonesia pada musim ini, pada season kali ini, pada tahun ini tidak ikut Piala Asia U23 karena gagal di kualifikasi. Indonesia, kalau saudara-saudara ingat, itu kalah dari Korea Selatan pada kualifikasi Piala Asia U23 beberapa bulan yang lalu di Surabaya itu Sidoarjo, saudara-saudara, kalah dari Korea Selatan, tim asuhan Gerard van den Berg, dan setelah itu Gerard van den Berg dipecat. Menyusul beberapa bulan kemudian Patrick Kluivert yang juga dipecat. Pun Piala Asia U23 kali ini tidak akan memperebutkan tiket ke Olimpiade, saudara-saudara, karena Olimpiade itu nanti adanya lagi 2028. Tetapi tetap saja Piala Asia U23 itu bergengsi, saudara-saudara. Itu jauh lebih bergengsi daripada SEA Games, jauh lebih bergengsi daripada Piala AFF. Jelaslah, saudara-saudara, ini kan levelnya Asia, walaupun Under 23 itu tetap bergengsi, apalagi ini ruang lingkupnya adalah Asia itu lebih, dan jangan lupa musim sebelumnya kita sampai ke semifinal. Kalau saudara-saudara ingat, waktu itu tim sepak bola, tim asuhannya Sintayong dengan pemain-pemain ya, ada Ivar, Rafael, Marcelino, keren-keren lah, saudara-saudara. Tampil di Qatar di fase grup sudah keren, kemudian lolos ke fase knockout juga sudah keren, kemudian sayang sekali terhenti di semifinal. Kemudian kalah di semifinal, kita perebutan tempat ketiga, kita kalah, kemudian kita dapat tapi kita mau bisa ke Olimpiade kalau pelawan
gini kalau nggak salah, gini atau mana lah itu di playoff interzone untuk lolos ke Olimpiade, dan di situ kita kalah. Oh ya, terlepas dari sejumlah kontroversi keputusan wasit, tapi faktanya kita kalah di situ. Walaupun kalah, itu adalah sesuatu yang prestasi yang luar biasa, saudara-saudara. Itu luar biasa di era itu. Di era Sintayong itu, tim nasional Indonesia di level senior maupun level junior itu ditakuti, dihormati, dan khusus di U23 itu ya luar biasa. Karena waktu itu kita adalah debutan. Kita baru pertama kali tampil, tetapi kita langsung mengejutkan, langsung bahkan kita mengalahkan Korea Selatan, negaranya Sintayong, bayangin. Itu kan gokil, saudara. Itu kan gila, saudara. Sesuatu yang saya rasa kalau kemarin pelatihnya tidak berubah, mungkin akan bisa terjadi lagi, diulangi. Tetapi dengan kondisi sekarang ini ya, saya rasa mungkin akan sulit lah. Akan sulit dalam waktu mungkin 2 tahun lagi juga, kalaupun kita ikut juga prestasi seperti itu, kemungkinan besar akan sulit terikuti. Dan itu memang sebuah era di mana sepak bola Indonesia itu benar-benar dihormati, dan karena ya tentu saja dihormati bukan karena kuar-kuar di media sosial, bukan karena pencitraan, tapi karena memang prestasi di level di lapangan. Prestasi di lapangan yang memang kita tidak bisa memandang sebelah mata. Jadi di sepak bola itu parameternya itu jelas. Objektif, penilaiannya itu jelas, objektif. Hasil bagus kita beri pujian, hasil jelek kita hujat, bukan melalui pencitraan, bukan melalui media sosial, bukan melalui buzzer, bukan pasang iklan di media, bukan. Jadi kok parameternya jelas, dan hasil ketika itu memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, semua Anda harus mengakui bahwa itu adalah catatan prestasi yang luar biasa, saudara-saudara. Kehadiran Indonesia di Piala AFF U23 2026 ini, saudara-saudara, dan dengan keberadaan Vietnam dan Thailand, saya rasa, saudara-saudara, untuk negara Asia Tenggara nanti di Asia U23 ini, peluang Vietnam akan jauh lebih besar daripada peluang Thailand. Wah, ini kita harus fair mengakui itu. Vietnam punya catatan baguslah dia. Tim U23 ini digarap dengan serius. Pelatihnya masih sama, Kim Pan-gon. Kim Pan-gon sukses di senior dengan Vietnam, junior U23 juga sukses. Vietnam ini adalah juara Piala AFF U22 atau U23. Kemudian dia juara peraih medali emas SEA Games terbaru, dan 2 ajang itu memang mereka gunakan untuk pemanasan, untuk uji coba. Nanti gol mereka, tujuan mereka, utama mereka itu nanti di U23, Asia U23, karena di zaman Pak Hang-seo U23 mereka itu juga pernah mencapai nyaris juara, saudara-saudara. Gokil Vietnam itu 2018 atau 2000 berapa atau 2020 ya, itu pokoknya mereka nyaris juara, saudara-saudara. Keren lah ini Vietnam ini, atau 2022 ya, pokoknya itu mereka pernah melakukan itu, nyaris juara, dan sekarang mereka ingin mencoba lagi. Mereka datang ke Piala Asia ini dengan, ya selain gelar-gelar juara itu, mereka juga tampil cukup bagus, saudara-saudara. 4 kemenangan berturut-turut mereka hasilkan selama di SEA Games ya. Mulai dari Laos, Malaysia, Filipina, dan kemudian Thailand. Sayang pada pertandingan uji coba terbaru, Vietnam U23 ini dikalahkan Syria 1-2. Tetapi itu bukan halangan lah, saudara-saudara. Mereka nanti akan memulai turnamen ini, saudara-saudara. Tanggal 6 itu mereka akan langsung bertanding di King Abdullah Sports City di Jeddah, saudara-saudara. Itu akan menghadapi Jordania. Vietnam akan menghadapi Jordania di pertandingan pertama, sebelum nanti akan menghadapi Kirgistan, dan kemudian di pertandingan terakhir menghadapi Arab Saudi. Teorinya kalau lawan Arab Saudi ya mungkin agak sedikit rumit karena Arab Saudi tuan rumahnya. Tetapi kalau dia bisa mengalahkan Jordan atau bermain seri saja, dan kemudian Kirgistan, misalnya 2 kali kemenangan, itu sudah mereka akan lolos ke perempat final, saudara-saudara. Dan ini akan menjadi catatan yang menurut saya cukup bagus, dan saya yakin Vietnam akan bisa melakukannya kalau melihat cara bermain mereka, kualitas permainan mereka, dan materi pemain mereka yang relatif sama
tidak berbeda jauh dan sudah sangat solid, sangat padu saudara-saudara. Cara bermain Vietnam U23 ini sangat padu, mengingatkan saya pada Vietnam di eranya Park Hang-seo saudara-saudara, baik U23 di U23 maupun seniornya. Keren ini Vietnam ini. Dengan Thailand, ya Thailand tetap punya peluang. Saya rasa Thailand juga tim yang bagus, saudara-saudara. Kemarin waktu final SEA Games kalah dari Vietnam itu, mereka ya menurut saya kurang beruntung aja lah. Kurang beruntung lah, saudara-saudara. Kurang beruntung. Extra time kalau nggak salah, perpanjangan waktu, ya kurang beruntung lah itu. Tapi secara kualitas Thailand ini bermain bagus dan mereka mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan performa yang dari hari ke hari grafiknya cenderung naik-naik. Jadi ketika Piala AFF itu kan mereka dikalahkan Indonesia di semifinal kan, di semifinal Piala AFF U22, U22, U23. Kemudian mereka bangkit di kualifikasi Piala Asianya, saudara-saudara. Mereka mampu mengalahkan Mongolia, kemudian imbang dengan Lebanon dan mengalahkan Malaysia. Disitulah grafik mereka menaik. Kemudian ketika SEA Games itu sebenarnya mereka performanya juga bagus, mengalahkan Timor Leste, kemudian sebelumnya sempat uji coba dengan India, mereka juga mengalahkan Singapura, kemudian mereka mengalahkan Malaysia kembali di SEA Games. Sayang sekali di final seperti yang saya bilang, Thailand tidak beruntung. Tidak beruntung karena Vietnam jauh lebih Spartan, jauh lebih ngotot. Thailand juga ngotot, tetapi memang sedikit keberuntungan berpihak pada Vietnam. Dan di Piala Asia U23 ini nanti, saudara-saudara, saya rasa Thailand akan bekerja keras, khususnya karena mereka akan terlibat di sini melawan Australia. Australia tim yang sangat bagus, kemudian Irak ini juga tim yang sangat bagus, dan Cina, saudara. Jadi mau tidak mau ini adalah, kalau kita mau jujur, ini adalah grup neraka, grup yang tidak mudah bagi Thailand. Tetapi kalau mereka bisa lolos dari grup ini, ada punya potensi untuk melangkah lebih jauh di Piala Asia U23, saudara-saudara. Tentu saja tidak ikutnya Indonesia ini ya amat disesalkan, saudara-saudara. Ya kan, kita sudah, semua orang sudah bicara, kita juga sudah berkali-kali membahas ini. Kegagalan demi kegagalan Indonesia sepanjang tahun 2025 itu bukan karena tim ini bermain jelek, bukan karena pelatihnya yang jelek, tetapi karena kebijakan organisasi, manajerialnya yang tidak becus. Organisasinya itu loh, saudara-saudara. Rumah tangganya yang amburadul, kacau balau, itu faktor utamanya di situ. Dengan organisasi manajerialnya yang jelek, mereka PSSI memilih pelatih yang tidak tepat, dan itu hasilnya juga tidak bagus gitu. Jadi jangan ansih menyalahkan pelatihnya, jangan sekonyong-konyong menyalahkan pelatih. Pelatih itu kan dia ditunjuk di situ, ada orang yang menunjuk. Siapa? Owner, kalau klub owner atau CEO atau presiden klub. Tetapi kalau dalam sebuah tim nasional, ya organisasi itu yang membawai tim nasional itu sampai asosiasi sepak bolanya itu. Nah, dalam hal ini ya PSSI. Itu masalahnya, kebijakan yang sangat ceroboh mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert, kemudian turunannya semua diganti dengan orang-orang Belanda. Ya niatnya bagus, berkesinambungan, tetapi momentumnya tidak tepat. Momentumnya tidak tepat karena kita itu waktu itu pergantian itu ketika kita sedang ibarat mobil ini ya, dari Jakarta sampai Surabaya ini touring, kita ini sudah sampai Lamongan lah, itu mau tinggal sebentar lagi Surabaya, kemudian diganti sopirnya, akibatnya sopirnya yang nggak berpengalaman ngaco lah kayak begitu. Itu analoginya seperti itu. Jadi ya kesalahan utama, kegagalan itu sebenarnya yang tanggung jawab penuh itu ya adalah PSSI. Suka atau tidak suka Anda, ya Anda harus bertanggung jawab. Itulah yang membuat kenapa 2025 itu tim nasional Indonesia itu gagal total, kecuali U17 asuhannya Nova Arianto. Jadi saudara-saudara, jadi kesimpulannya adalah ya kita dukung Vietnam dan Thailand lah. Kita dukung Vietnam dan Thailand di Piala Asia U23 ini, karena bagaimanapun juga mereka adalah tetangga kita.
Lebih baik kita mendukung tetangga kita. Biarkan sepak bola Asia Tenggara itu maju, berkembang, maju bersama dengan diwakili oleh Thailand, diwakili oleh Vietnam. Itu jauh lebih bagus daripada kita memikirkan, menggosipkan tim nasional kita, menggosipkan PSSI kita yang ya kacau balau begini. Untuk PSSI ya segera berbenah lah, segera menunjuk pelatih senior siapa, pelatih U23 siapa, pelatih U20-nya sudah ada, pelatih U17 siapa, segera ditunjuk. Direktur teknik kita sudah punya, talent scout-nya kita juga sudah punya. Segera pelatih senior, penting punya pelatih nasional yang baru. Siapa dia? Kalau bisa sih Sintayong dipulangin, tapi kan nggak mungkin, itulah hal yang mustahil bagi PSSI untuk menjilat ludah sendiri ya. Siapalah, apakah itu John Herdman atau Giovanni Van Bronckhorst atau siapa, segera ditentukan pelatihnya, kemudian baru dicari U23-nya siapa, U17-nya siapa, karena U17 itu juga nanti akan ada Piala Asia U17, akan ada Piala Dunia U17 kalau kita lolos 8 besar di Piala Asia U17. Jadi segeralah, nggak usah terlalu banyak gimmick, nggak usah terlalu banyak berwacana, jangan memberi kesempatan kepada komentator-komentator di YouTube seperti saya ini untuk mengoceh. Kalau Anda sudah langsung action ya, kita nggak akan ngoceh lah Pak. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Kepulauan Greenland sampai Kepulauan Malvina. Oh, kebalik ya. Dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Hari ini tadi kita bicara tentang Piala Asia U23 yang sebentar lagi akan kick off, saudara-saudara. Turnamen Under 23 akan diselenggarakan di Arab Saudi mulai tanggal 6 sampai tanggal 24 Januari 2026. Dan sayang sekali tidak ada Indonesia di situ, saudara-saudara. Asia Tenggara juga hanya diwakili oleh 2 negara, Thailand dan Vietnam. Vietnam datang dengan tim yang sangat bagus. Mereka juara Piala AFF sekaligus peraih medali emas SEA Games, saudara-saudara. Wah, luar biasa ini. Kim Pan-gon ini sukses sekali di Vietnam. Membina anak-anak muda Vietnam menjadi kekuatannya yang sangat bagus. Kemudian Thailand juga tetap konsisten, stabil, ikut Piala Asia. Indonesia tidak ikut, Malaysia tidak ikut. Bagi Indonesia ini sangat disayangkan sekali, saudara-saudara, karena kita tahu 2 tahun lalu di Qatar, saudara-saudara, ketika Indonesia masih diasuh oleh Sintayong, kita mampu mencapai semifinal. Saudara-saudara, kita hanya kalah di semifinal oleh Uzbekistan. Kita mengalahkan Korea Selatan di fase sebelumnya. Kita juga, wah keren lah saudara-saudara, keren. Itu era di mana sepak bola Indonesia, baik senior maupun junior, itu dihormati oleh rekan-rekan, oleh negara-negara tetangga, oleh Asia Tenggara. King of ASEAN Football. Kira-kira seperti itulah, saudara-saudara ya. Jangka waktu 1-2 tahun itulah memang keemasan Indonesia. Sayangnya sekarang sudah berubah total, saudara-saudara, hancur lebur gara-gara kesalahan kebijakan, keputusan yang ngaco dari pemangku kepentingan, dari pengurus PSSI, dari ketua umum PSSI yang kacau mau pola pikirnya. Dan sekarang U23 tidak ikut karena gagal, kalah bersaing di kualifikasi yang waktu itu di Surabaya. Di Surabaya itu di Sidoarjo ketika kalah dari Korea Selatan. Asuhannya Gerard van den Berg. Dan setelah itu Gerard van den Berg berhenti, saudara-saudara. Dan kemudian di SEA Games Indra Safri mengambil alih, gagal juga. Ya selalu begitulah kalau tim nasional, tim itu dikerjakan secara instan, secara gerusa-gerusu, secara gegabah, tidak punya landasan filosofi, tidak punya landasan pemikiran, tidak punya tidak berpikir jangka panjang, itu ya begitu, tidak percaya proses itu ya begitu ya. Dan ya sudah, dan sekarang kita menikmati saja. Di sini ada Asia Tenggara diwakili oleh Vietnam dan Thailand. Vietnam ada di grup A bersama Arab Saudi, bersama Jordania dan bersama Kyrgyzstan. Sementara Thailand ada di grup D bersama Irak, Australia dan Republik Rakyat Cina. Ya, semoga berhasil. Vietnam, saya rasa Vietnam akan punya potensi untuk mengejutkan, melaju sampai jauh ke perempat final saya rasa. Dan Thailand juga mungkin, kalau Thailand agak berat sih karena
Yang bagus Vietnam, saudara-saudara. Vietnam di sini bagus sekali tim U23-nya, dan ya kita harus dukunglah sesama negara anggota ASEAN, harus saling mendukung, harus maju bersama. Saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja. Ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.